Meski mata orang lain penuh keheranan, Lilang sendiri masih tidak puas dengan hasilnya. Jika dia bisa menghentikan mereka semua, kemungkinan besar dia akan menjadi kuis putaran pertama yang memiliki token giok paling banyak. Tapi begitu juga masalahnya. Skor dari 5 token giok sudah cukup untuk menjadi yang terbaik. Selain itu, banyak rekannya juga memiliki banyak token giok. Dalam hal skor keseluruhan, semuanya ada pada Wang Xi dan yang lainnya. Terutama ketika saya menyerahkan token giok milik Kong Hao dan yang lainnya. Tetapi sekarang menjadi pencapaian saya sendiri. Mata Lilang menjadi semakin konyol. Kali ini, meskipun Anda beruntung, putaran pertarungan berikutnya, Anda bisa jangan memikirkan keberuntungan. Hasil dari 5 token giok membuat mulut Lilang sedikit pingsan, dan teman-temannya yang mengikutinya kiri dan kanan tidak bisa menahan diri dengan kagum. Ini memang saudara Lilang. Pencapaian ini cukup untuk membuat tertawa bangga. Yaitu, yang oleh sebagian orang disebut belalang, menguntit jangkrik. Pada akhirnya, itu hanya menyimpan token giok, yang konyol. Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Lagi pula, meskipun itu adalah token giok, itulah yang mereka coba pertahankan dengan enggan. Hasil ini juga konyol ingin dihargai oleh orang dewasa kuil dan Wang Ye berikutnya diejek dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Meskipun dia adalah seorang pemenang, dia sangat malu karena penampilannya sama sekali tidak sebanding dengan Lilang. Bahkan garis keturunan Yan mereka hampir tidak dipromosikan dengan token giok, dan bahkan jika mereka menang dengan sengit. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Namun, Lilang mengangkat kepalanya dengan bangga. Tetapi dia tidak menyadari bahwa kedua Wang Sui di satu sisi tidak memiliki pujian sedikit pun, melainkan melihat sekeliling dan sepertinya tidak banyak bicara. Terutama sikap Zhou Wei membuatnya semakin tidak bahagia. Lao Su telah memberi Anda token giok untuk memungkinkan Anda maju. Bukankah seharusnya Anda yang mendapat pujian paling menyanjung? Pada saat ini, dua sesepuh, setelah menghitung hasil mereka, melihat ke Qin Yichen, token giok Anda. Qin Yichen sedikit mengangguk, lalu menyebar dengan kedua telapak tangannya, dan perlahan menawarkan 6 token giok. Silakan senior untuk memeriksa. Penatua, yang baru saja mengangkat tangannya dan siap untuk memastikan hasilnya, melihat situasinya, tetapi dia tercengang. Di matanya, itu luar biasa. 6 buah. Adegan ini membuat Wang Yan, yang telah diejek dan tidak mampu mengangkat kepalanya, tiba-tiba melihatnya, dengan syok di matanya. Ini semua adalah Qin Pil Master. Token giok yang kamu punya. 6 token giok. Tidak, Qin Pil Master baru saja memberiku 1. Artinya, Qin Pil Master awalnya memiliki 7 token giok. Pada saat yang sama, Lilang dan yang lainnya yang juga berada di ujung tercengang. 6 token giok. Tepatnya, hanya 7 buah. Pencapaian ini membuat harga diri Lilang tiba-tiba menjadi sia-sia, dan dia berdiri diam, tidak peduli seberapa tidak mau mempercayai semua yang ada di depannya. Namun, dengan pemeriksaan Elder, dia akhirnya saling memandang. Dan suara pengumuman hasil juga penuh keheranan. Pil Master Qin Yi garis keturunan Yan, 6 token giok. Lilang bergidik. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Wang Sui II memiliki ekspresi seperti itu. Lilang mengira nilainya cukup bagus. Tapi siapa sangka, dia kewalahan oleh anak laki-laki yang sebelumnya tidak mencolok dan memukul tuan muda. Selain itu, kedua Wang Sui juga sangat agresif. Alasan mereka tidak berbicara adalah karena mereka merasa bahwa laki-laki seseorang telah dikalahkan, dan wajah mereka terlalu berteriak. Tetapi mereka masih berpikir bahwa pencapaian Lilang sudah cukup untuk tertawa dengan bangga. Garis keturunan semua orang. Siapa yang pernah berpikir bahwa ini merampas token giok anak itu, hasilnya sangat mempesona. Pada saat yang sama, di aula besar, ayah dan anak Yan Tai sedang bersorak saat ini. Berhasil, Qin Yi dan mereka, babak pertarungan ini, semuanya menang. 10 orang telah dipromosikan. 10 telah dipromosikan. Ayah, ini adalah garis keturunan Yan kami. Berapa tahun yang belum pernah kami capai. Tinju Yanzhen terkepal erat, bahkan jika dia stabil, sulit untuk tenang saat ini. Babak pertama adalah pertengkaran, dan ke-10 orang itu dipromosikan. Ini sulit bagi banyak garis keturunan penatua. Demikian pula, garis keturunan Yan-nya tidak pernah setinggi ini. Yan Tai, yang lebih baik dari Golden Immortal, memiliki beberapa titik gemetar di hatinya. Pengejaran barusan, termasuk menyingkirkan pengepungan Lilang dan yang lainnya, dapat digambarkan sebagai bahaya, dan telah berada di ambang pemusnahan tentara. Untungnya, Qin Yili mencoba membalikkan keadaan, dan ketika dia berada di belakang, dia memblokir serangan Lilang. Kalau tidak, belum lagi seberapa parah garis keturunan Yan kali ini, bahkan jika dia beruntung mencapai akhir, hasilnya akan suram. Tidak hanya itu, di hadapan penampilan bangga Lilang, beberapa orang di Wang Xi agak malu dan tidak bangga dengan promosi. Namun, kemunculan Qin Yi tidak hanya menyelesaikan semua krisis ini, memimpin semua orang sampai akhir, tetapi juga menekan garis keturunan klan Luo yang populer. Pada saat ini, di Heavenly Star City, melihat siluet ramping yang berdiri di ujung, semuanya tercengang.
Pil Master ini, mungkinkah Heaven's Chosen, yang dibudidayakan oleh Master Yan, dapat mencapai hasil seperti itu? Pria ini berjalan jauh, dan pada akhirnya, dia memiliki 6 token giok. Meskipun ada beberapa token giok, tampaknya mereka telah menyita beberapa di antaranya. Tetapi pencapaian ini sulit untuk diabaikan. Namun, Luo Ronghao di aula besar memiliki corak yang suram saat ini. Tetapi seolah-olah Lilang dan mereka dapat sepenuhnya menghilangkan garis keturunan Yan sebelum akhir. Akibatnya, itu adalah hal yang buruk bagi anak ini. Dan hasil itu, lebih baik dari Lilang. Bocah ini, yang berani memukulku di Xianxi, seharusnya memotong kakinya. Setidaknya untuk membuat dia tidak dapat melarikan diri begitu cepat. HMPH, itu hanya sedikit lebih murah, sebagai ganti Lilang. Di altar batu suci, saya masih bisa mengambil token giok tanpa kesulitan. Luo Heng di atas aula besar, wajahnya juga sedikit berubah. Bagaimanapun juga, Lilang dan yang lainnya, semuanya mewakili garis keturunan klan Luo-nya. Namun, dalam hal jumlah token giok yang dia menangkan, garis keturunan klan Luo-nya sedikit lebih maju. Anak ini di alam rahasia ini memiliki beberapa titik pendirian, tetapi di babak pertarungan berikutnya, ia hanya dapat mengandalkan kekuatan alchemy Dao. Menurut pendapat Luo Heng, teknik rahasia Qin Yina untuk secara paksa memusatkan kekuatan roh, serta senjata pertempuran terus-menerus dengan Lilang, tidak memiliki tujuan apapun di babak kedua. Sejak saat itu, performanya pasti akan menurun drastis, dan bahkan jika bisa dipromosikan lagi, itu adalah 2. Pada saat itu, penampilan putaran pertamanya luar biasa tidak akan membantu. Dan Kong Hao dan yang lainnya di Secret Realm bahkan lebih tidak koheren saat ini, dan hati putus asa yang asli mau tidak mau digantikan oleh aliran ekstasi. Pada saat ini, mereka semua menang, dan impian Inner Sect akhirnya terwujud. Baru saja, mereka berpikir bahwa masa depan impian mereka akan dihancurkan oleh kekuatan roh untuk menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk oleh Lilang. Tetapi penampilan Qin Yi menjaga masa depan mereka dan memberi mereka tidak ada lagi memalukan kembali ke api surgawi dengan rasa malu dan ejekan. Kong Hao, khususnya, paling bersemangat saat ini. Dapat dikatakan bahwa Qin Yi memberinya kesempatan untuk menyembah sekte dalam. Saudara Qin, terima kasih. Saya masih ada beberapa obat berharga di klan saya. Setelah akhir Kuido, saya akan mempersembahkannya dengan hormat dan terima kasih. Dan aku, Qin Pil Master. Tidak, Saudara Qin. Aku akan menunggu Inner Sect di masa depan. Dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang kamu bawa hari ini.